apa dan sebagai apa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tami Asri. Saya bertugas di sini sebagai pemandu di Museum Semedo. Sudah berapa lama bekerja di Museum Semedo? Menjadi pemandu di Museum Semedo sejak tahun 2022 sampai sekarang. Baik, teman-teman dari SMK Negeri 1 Bukitduri, sebelum kita masuk ke ruang pamer museum, ada beberapa peraturan penting yang harus kita ati ya. Ini harus diketahui dan kita ati bersama-sama. Di antaranya dilarang merokok baik di dalam ruang museum maupun di kawasan Museum Semedo, karena di sini bebas asap rokok dengan untuk anak-anak. Kemudian dilarang untuk koleksi. Jadi nanti ada beberapa koleksi di ruang pamer museum seperti patung, fosil, maket, dan juga artefak. Mohon untuk tidak di situ, namun di ruang kita nanti ada 2 fosil yang boleh disentuh sama teman-teman. Nah, kemudian peraturan selanjutnya dilarang memotret menggunakan flash. Jadi teman-teman boleh memotret ya, atau bikin konten, bikin video, tapi flashnya dimatikan. Dan selanjutnya dilarang membuang sampah di ruang pamer museum. Selanjutnya dilarang makan dan minum di dalam ruang pamer. Ini kita bisa masuk. Kita sudah ada di ruang 1 ya. Di ruang 1 ini berkisah tentang pembentukan alam semesta. Selain fosil, apakah ada penemuan lainnya? Oke teman-teman semuanya, jadi selain fosil yang ditemukan di Museum Semedo atau kawasan Semedo ini, ada juga temuan lain ya, seperti di sini berupa kapak teribas dan juga kapak menetap. Jadi kapak ini dari bahan batu ya, pertama di sini ada batu gamping. Jadi kapak ini dibuat oleh manusia purba Homo erectus. Kalau boleh tahu, sejarah Museum Semedo itu bagaimana ya, Mbak? Untuk sejarah Museum Semedo sendiri ya, Museum Semedo dibangun tahun 2012 oleh Kementerian Pendidikan dan yaitu dibangun secara bertahap, kemudian dibuka untuk umum atau diresmikan pada tanggal 12 Oktober tahun 2022 dan sudah nasional sampai sekarang. Nah, kalau untuk penempatan museum, kenapa ada di ujung desa? Untuk lokasi museum sendiri ya, seperti yang kita lihat di mana ini, museum kita ini ada di ujung desa ya, paling selatan. Jadi ada beberapa alasan ya. Yang pertama memang untuk lahan yang paling luas ya, ini ada di sebelah selatan desa. Kemudian juga di sini berdampak sekali ketika museum di ujung desa ini akan menghidupkan perekonomian ya warga sekitar, dan kemudian akses seperti sarana dan prasarana ini yang jelas kemudian diperhatikan lebih sama pemerintah. Apakah ada fosil yang dianggap spesial di Museum Semedo ini? Oke teman-teman, jadi di Museum Semedo ini ada fosil yang boleh dianggap spesial atau sebagai masterpiece-nya Museum Semedo ya, yaitu temuan berupa di sini ada fragmen tengkorak ya, fragmen tengkorak manusia purba Homo erectus. Nah, ini ditemukan ya pertama kali tahun 2011 oleh Bapak Dagri ya di Kalengkawi. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada foto ya. Itu. Fosil manakah yang berumur paling tua di museum ini? Teman-teman, jadi di Museum Semedo sendiri di sini ada beberapa koleksi yang menunjukkan ya atau menceritakan bahwa ada temuan fosil yang paling tua. Di sini fosil fauna laut ya, ada berupa
ekor ikan pari, ya, fosil ekor ikan pari. Kemudian yang lebih ada fosil ikan hiu, ada fosil beberapa fosil kerang. Nah, ini ditemukan di sini semua. Berapa jumlah fosil yang ada di Museum Semedo? Untuk jumlah fosil yang ada di Museum Semedo untuk saat ini ya sekitar 7.000 ekor. Namun tidak semuanya dipajang ya, atau masuk di tata pamer museum. Jadi yang lainnya yang banyak atau ribuan itu ada di storage ataupun gudang museum Semedo. Kenapa fosil-fosil yang ada berada di museum tidak boleh dipegang kecuali 2 fosil terakhir di tur museum? Oke, jadi teman-teman perlu diketahui kenapa fosil yang ada di museum ini tidak boleh disentuh kecuali 2 fosil yang ada di ruang pamer 3. Jadi alasannya itu karena untuk menghindari barangkali disentuh nanti patah ataupun rusak seperti itu. Jadi di sini ada 2 fosil yang lumayan ukurannya besar dan kecil kemungkinan ya kalau disentuh ini tidak masalah, yang penting tidak diangkat seperti itu. Boleh perkenalkan nama Bapak siapa dan pekerjaan Bapak apa selain menemukan fosil? Memperkenalkan diri, nama saya Dakri, alamat Desa Semedo, RT 5, RW 02, Kecamatan Dumade, Kabupaten Tegal, dengan aktivitas Dakri sebelum menjadi pelestarian tentang penemuan cagar budaya itu sebagai aktivitas tukang kayu. Setelah 2005 sampai sekarang, saya itu sudah tidak menjalani lagi sebagai aktivitas tukang kayu, jadi saya tetap pekerjaan sebagai pelestarian. Seketika saya lewat ke lintas ke hutan ke sana, lintasnya ke sungai, aliran sungai, pasti sebenarnya menemukan jenis fosil yang terserah. Jadi sehingga sampai saat ini juga, kemarin habis hujan saya ke sana ke ladang, tiba-tiba ya nemu juga. Jadi entah bagaimana atau urusan itu seperti apa, yang penting saya sebagai seorang pelestari, jadi kalau ada benda cagar budaya dari fosil tergeledah pasti kita amankan di Pondok Informasi. Bagaimana cara Bapak mencari sebuah fosil? Itu kan tanggung jawab saya sebagai seorang pelestari. Jadi kita tetap kalau ada itu kita ambil amankan. Jadi nanti
bisa disimpan di Pondok Masih sebagai klaster ya. Itu adalah sebagian museum pertama sebelum ada museum besar. Ini adalah Pondok Masih. Jadi nanti bila mana pihak museum pada itu penemuan-penemuannya harus dibawa ke museum ya, boleh bawa ke sana, tergantung nanti pihak dari museum sendiri. Fosil apa saja yang Bapak temukan? Nah, kalau saat ini yang ditemukan milik jenis kerbau, buaya, bandai rusa, itu ada di Dajjal juga. Jadi ada jenis artefak alat yang pernah dibuat dan pernah digunakan juga kemarin kita menemukan. Jadi berkesinambungan terus pasti ada. Kalau mau lintas ke lokasi penemuan di lahan tanah kehutanan situ, pasti setiap lintas ke sana akan menemukan. Bagaimana Bapak mengerti bahwa yang Bapak temukan adalah sebuah fosil? Ya itu kan yang namanya fosil kan berupa sebagian baik dari tulang kehidupan binatang-binatang berbahaya, baik kerbau, rusa maupun bandeng, gajah, dan pertumbuhan juga itu bisa menjadi fosil. Itu pertumbuhan jenis ya, tapi itu entah pohon apa dan pohon apa, namanya kan jenis pertumbuhan. Itu ada yang besar, atau ya, namanya itu sisa-sisa peninggalan pada masa zaman purbakala. Apakah Bapak menemukan selain fosil? Ya itu kan kalau selain fosil binatang itu ada penemuan itu atap tenggorok berdibuka di itu diberi nama Semedo 1 berdasarkan bulan Mei 2011 menemukan pecahan atap tenggorok manusia purba jenis Erectus dan jenis binatang pada waktu 2014 itu ada binatang dari kera kecil sehingga sampai kera raksasa juga ada. Itu kalau pada itu mengatakan itu milik Ingkong, tapi kan para peneliti itu lain. Jadi kalau para peneliti mengatakan bahwa itu fosil Gigantopithecus ya, bagian geraham. Jadi di sini yang sudah identifikasi secara pasti itu ada temuan gigan jumlah 4 di situs Semedo. Apakah ada sebuah batu yang Bapak temukan? Batu. Benda purba. Ya benda purba kan di sini penemuannya lengkap. Ada kapak penetap, ada kapak berimbas, ada beliung persegi, ada serpe, ada jenis rut. Itu jadi penemuannya sangat lengkap. Dari jenis batu itu masing-masing ada bahan dari andesit, ada bahan dari itu namanya batu dari oksidan, ada dari metamorf. Itu para peneliti itu seperti itu. Jadi sangat lengkap sekali jenis penemuan jenis batunya di sini. Ada sebuah koral persikan. Koral persikan itu saat ini yang ada di situs Semedo. Karena koral persikan itu merupakan koral yang paling tertua, jadi muncul menjadi daratan itu adalah tertua di situs Semedo. Di mana-mana pun ada koral, cuman kan tidak seperti di Semedo. Itu ada sebuah koral persikan. Bisa tolong Bapak jelaskan seluk-beluk desa Semedo ini?
Desa Semedo itu zaman dulu katanya desa Semedi. Setelah Semedi, mungkin kemajuan zaman akhirnya diberi nama Desa Semedo. Seperti itu. Maka penemuan-penemuan benda cagar budaya jenis fosil dibangun museum di Desa Semedo. Jadi museum itu diberi nama Museum Semedo karena ini kan jalan Sunan Gunung Jati. Masa museum itu diberi nama Museum Sunan Gunung Jati kan enggak. Jadi tetap namanya Museum Desa Semedo. Jadi sekarang disebut MCB, Museum Benda Cagar Budaya. Gitu. Bapak, dari data yang kami temukan itu, yang kami dapat, Bapak itu salah satu pelopor yang membuat adanya Museum Semedo di desa ini. Apakah benar? Bisa tolong jelaskan? Ya, baik. Ya. Karena Desa Semedo itu merupakan untuk pemahaman dan untuk pengetahuan kepada para putra dan putri pemuda harapan bangsa Indonesia supaya ke depan semua paham tentang seperti apa pada zaman dulu sebelum saya seperti itu. Jadi silakan, karena ini sebenarnya untuk menguntungkan semua pihak. Benar-benar pernah ada kehidupan masa lalu bagi mata rantai dunia. Yang pertama, pemerintah juga merasa untung karena ini dijadikan kurikulum pendidikan dari menengah pertama sampai perguruan tinggi. Dan dampak lingkungan yang ada di Semedo juga masyarakat ada perubahan. Hari Minggu biasanya tidak ada pedagang, sekarang ada pasar, ya berusaha. Ada di situ ada parkir, ada segala apa. Jadi perubahannya sangat lumayan untuk masyarakat sekitar. Jadi ini adalah sebuah museum cagar budaya Indonesia. Semedo. Ya, Boleh perkenalkan nama Anda siapa dan sebagai apa? Saya Bakti Ari di Museum Semedo bagian edukasi. Jika boleh tahu, bagaimanakah cara yang dilakukan untuk menjaga penemuan-penemuan yang ada di Semedo? Nah, kalau untuk penemuan fosil sendiri itu ada yang disimpan di rumah warga ya. Disimpan di rumah warga, kemudian oleh pihak museum itu bisa dicek ya, nanti dari museum yang datang, nah nanti kemudian bisa nanti oleh pihak museum nanti ada di situ ada nanti penemu fosil itu diberikan imbalan. Sekarang ya berupaya untuk menyelamatkan salah satu aset bangsa Indonesia, yaitu fosil-fosil, karena kan fosil-fosil ini sangat langka sehingga nanti bisa ditaruh di museum untuk kepentingan pendidikan seperti itu. Menurut Bapak, bagaimanakah cara untuk mengajak generasi muda untuk mempelajari sejarah-sejarah di masa lalu? Salah satunya dengan ini ya, mengunjungi museum. Nah, salah satunya mengunjungi Museum Semedo ini. Jadi di Museum Semedo ini kan terdapat peninggalan sejarah ya, terutama masa purbakala pada waktu itu. Dan di sini juga terutama ditemukan ini ya, manusia purba dan juga fosil kera raksasa ya, dan itu sangat langka sekali di seluruh dunia sehingga
ini bisa menjadi tujuan bagi generasi muda untuk mempelajari sejarah, ya salah satunya sejarah Purbakala itu dengan mengunjungi museum seni. Boleh perkenalkan nama Anda siapa dan dari mana? Nama saya Huda Ijaluddin dari Tegal, Karanganyar. Terus kesini ya melihat situs-situs yang menurut banyak cerita orang itu tentang apa sih Museum Purbakala ya. Di antaranya ditemukan fosil-fosil hewan dari zaman dahulu, ada gading, ada giginya gajah dan lain sebagainya yang ukurannya di luar nalar besar. Akhirnya jadi penemuan yang ada di daerah Semedo, Kabupaten Tegal. Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya Museum Semedo ini? Sangat edukatif, sangat mendidik, khususnya bagi anak-anak ya. Artinya di zaman era yang seperti ini yang digital banget, kita diperkenalkan, kita dibikinkan oleh Kabupaten Tegal tentang Semedo atau Museum Semedo yang di dalamnya itu memperkenalkan sejarah-sejarah. Oh ternyata dulu itu ada namanya manusia purba, ada nama-nama yang lainnya dan sebagainya lah. Artinya sangat mendidik dan ini sangat baik banget untuk wisata anak-anak SD, SMP, SMK, SMA dan sebagainya. Banget itu aja. Apakah ada pesan untuk Museum Semedo ke depannya? Oh, kalau pesan, kalau saran, adanya saran. Untuk saran jangan lupa anak-anak SD, SMP kesinilah. Indahkan Kabupaten Tegal punya wisata yang sangat unik. Kalau sarannya anak-anak SD itu ya kesinilah, jangan di rumah mulu main HP. Ya, itu aja.